Inilah makhluk-makhluk setan yang selalu berteman dengan para dukun, penyihir, peramal, dan tukang santet. Berhati-hatilah, inilah dosa-dosa yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat adalah syirik, membunuh mukmin tanpa alasan yang benar, lari dari perang ketika melawan kafir, durhaka kepada kedua orang tua, menuduh wanita suci dengan tuduhan perzinahan, mempelajari sihir, memakan harta riba, dan memakan harta anak yatim. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. Syirik adalah suatu perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, syirik atau musyrik merupakan perbuatan dosa yang tak bisa diampuni kecuali dengan pertobatan dan meninggalkan kemusyrikan itu sejauh-jauhnya. Perbuatan syirik ini terdapat 3 jenis menurut Syekh Ibnu Hasan Bisri Aturjani, yakni musyrik murni, musyrik perbuatan, dan musyrik memuja. Syirik murni merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menafikan agama, orang yang benar perbuatannya serta ibadahnya semua dilakukan tidak sesuai dengan akidah Islam. Adapun syirik perbuatan, yaitu merupakan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara masih mempercayai hal-hal lain seperti masih percaya kepada benda-benda pusaka yang mempunyai kekuatan termasuk pergi ke dukun dan peramal. Sedangkan syirik pemujaan, yaitu perbuatan orang-orang Islam awam, yang masih pergi ke tempat-tempat keramat seperti pohon keramat dan sebagainya. Maka, marilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita untuk bersandar kepada Allah, karena Allah lah pencipta manfaat dan mudarat serta pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang menimpakan bahaya dan memberikan manfaat secara hakiki kecuali hanya Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah akan menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah, seperti melakukan praktik sihir dan mendatangi para dukun dan peramal. Karena Nabi Muhammad telah bersabda, barang siapa mendatangi peramal atau dukun, lalu mempercayai apa yang ia katakan, yaitu meyakini bahwa dukun dan peramal mengetahui semua yang gaib, maka dia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Al-Hakim. Para ulama tafsir menjelaskan, bahwa sebagian dari jin terkadang mencuri dengar dari para malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan ketika para malaikat tersebut berada di awan. Para jin lalu naik ke sebuah tempat di dekat awan. Para jin mencuri dengar ketika para malaikat yang sedang berbicara di antara mereka tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi seperti kematian seseorang, kelahiran bayi, diangkatnya seseorang menduduki jabatan tertentu, atau dipecatnya seseorang dari sebuah jabatan, dan hal-hal lain yang Allah beritahukan kepada para malaikat. Karena memang Allah memberitahu para malaikat, para nabi, dan para wali tentang sebagian perkara gaib, dan tidak memberitahukan kepada mereka seluruh perkara gaib. Sesudah para jin tersebut mencuri dengar dari para malaikat, maka mereka turun ke bumi. Lalu, mereka memberitahukan hal itu kepada orang-orang yang berteman dengan mereka dari kalangan manusia. Karena yang dilakukan oleh para jin itu adalah mencuri dengar, maka apa yang mereka dengar bisa jadi sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh para malaikat, dan bisa jadi tidak sesuai. Jadi bisa dibilang banyak salahnya ketimbang benarnya. Karena itu, marilah kita waspadai juga terhadap orang-orang yang mengaku mampu menghadirkan malaikat dan roh orang telah meninggal, padahal kenyataannya yang mereka datangkan adalah makhluk jin.